Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai madhab. Kita sering mendengar tentunya kata madhab itu. Misalkan, oh dia itu madhabnya Syafi'i, oh dia itu madhab Hanafi, oh dia itu madhabnya orang Indonesia itu Syafi'i. Nah, apa sih itu kata-kata madhab itu? Nah, oke, sekarang di sini seperti yang kemarin masih dengan kitab yang sama, buku yang sama, Al-Madhabiyah Al-Fiqhiyah Baina Rafdi wa Qabul, punya Dr. Ahmad Zinhum Ahmad. Nah, beliau di sini mengatakan bahwa madhab itu dari kata dhahaba yadhhabu. Beliau menukil dari kitab Lisanul Arab, ya, kitab yang mu'tabar, kitab yang menjadi rujukan untuk mendefinisikan suatu kata, gitu ya. Nah, kata beliau itu apa? Dalam lisan Arab, karya Ibnu Mandur. Nah, kata beliau yang namanya madhab itu adalah al-mu'taqad, suatu keyakinan, alladzi yudhabu ilaihi, yang mana orang-orang itu atau dijadikan tempat tujuan. Nah, dan itu adalah madhab. Madhab itu adalah tempat tujuan yang dituju oleh seorang, ya kan? Nah, itu namanya madhab. Sekarang setelah kita mendefinisikan secara bahasa, kemudian kita beranjak pada pendefinisian madhab secara istilah. Ya, apa itu madhab secara istilah? Nah, madhab secara istilah artinya, kalau kata muallif di sini menukil dari Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini itu bermadhab Syafi'i. Nah, kalau madhab Syafi'i itu sendiri, kata beliau, yaitu adalah madhaba ilaihi Syafi'i wa ashabuhu minal ahkam fil masail majazan an makani dhahab. Ya, yaitu tempat yang mana Imam Syafi'i pergi kepadanya. Nah, tempat yang mana Imam Syafi'i pergi kepadanya dan juga para murid-muridnya. Jadi murid-murid itu berpendapat, ya. Tempat pergi ini maksudnya apa? Pendapat-pendapat yang dikeluarkan, yang diproduksi oleh Imam Syafi'i atau para para murid-muridnya, pengikutnya, berupa suatu hukum. Nah, jadi madhab itu adalah apa? Hukum-hukum lah, ya kan? Hukum-hukum. Jadi penamaan madhab itu majaz yang bimakna, yang bermasuk atau yang artinya adalah, maksudnya hukum-hukum yang diproduksi oleh Imam Syafi'i dan para pengikut Imam Syafi'i, murid-muridnya dan murid-murid dan seterusnya. Nah, itulah namanya madhab Syafi'i. Nah, sekarang kita gabungkan atau kita ringkas. Kalau misalkan dikatakan saya fulan itu bermadhab Syafi'i, gitu ya. Apa sih itu artinya? Ya. Jadi kata madhab ini mengandung sebuah makna yang sangat dalam, detail, gitu ya. Dan ini bukan hanya menyadarkan, ya, pendapat kita kepada imam tersebut, tapi dengan kita mengikuti hukum yang diproduksi oleh seorang imam, maka kita mengikuti juga tentang apa ya, manhajnya. Nah, mengapa bisa menjadi sunnah, mengapa bisa menjadi wajib, mubah, dan lain sebagainya. Kita bukan hanya zuhirnya saja, hukum wajib dan sebagainya, tapi kaidah-kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i juga kita termasuk mengikutinya. Itu makna yang detail daripada kata bermadhab. Nah, jadi kata bermadhab ini sangat-sangat detail, gitu. Karena madhab itu secara istilah fuqaha yaitu adalah al-manhajul ladzi salakahu faqihun mustahid, yaitu manhaj, metodologi, ya, yang ditempuh oleh seorang faqih mustahid. Nah, itu bukan main. Ketika ada yang bilang saya bermadhab Syafi'i, maka yang diikutinya itulah imam kibar, para mustahid, faqih mustahid. Nah, tentu apa arti dengan saya, atau ketika orang mengatakan, oh saya bermadhab Syafi'i, wah kamu bermadhab, sedangkan madhab itu kan nggak ada sunnahnya dari Rasul, gitu. Nah, ini perkataan ini keliru. Kenapa?
Karena yang namanya bermadzhab itu adalah dia bermetodologi, ya berpikirnya detail gitu. Dan yang dituju juga bukan seorang yang main-main ini, tapi dia adalah seorang faqih mustahid yang sudah hafal qiraat, hafal hadis-hadis, istinbat, yang belajar bertahun-tahun mengkontribusikan dirinya untuk agama Islam. Ya tentunya bukan sembarang ketika seorang itu mengatakan madhab Syafi'i. Nah, waqtassa bihi min baini ulul fuqaha, yaitu apa, para fuqaha di situ, pendapat-pendapat fuqaha. Wa adda bihi ila ikhtiyari jumlatin min ahkami fil furu'. Kemudian dalam madhab tersebut juga ada terdapat di sana hukum-hukum yang dipilih oleh para imam gitu ya. Wal madzahib fiqhiyah yuradu biha, sedangkan mazhab fiqhiyah yang dimaksudkan adalah al-aqwal, yaitu pendapat-pendapat, wal istihadat, dan istihad para imam allati tunsabu ila arbabiha, yang dinisbatkan kepada pemiliknya. Jadi kok saya katakan saya bermadzhab Syafi'i, maka itu apa? Artinya apa? Artinya itu pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya para siapa? Para murid-murid Imam Syafi'i, pengikutnya, yang mana mereka membuat sebuah usul. Ya, jadi dalam istinbat hukum itu ada usulnya, ada kaidah-kaidahnya, ada pondasinya, yang mana mereka dengan pondasi tersebut mengeluarkan hukum-hukum, mengikuti ketika dia dihadapkan dengan suatu masalah maka kembali pada kaidah. Nah, inilah yang namanya bermazhab. Jadi bermazhab itu bukan sembarangan gitu. Ketika ada orang yang bermazhab Syafi'i, wah ini enggak mengikuti Rasul nih. Lah, ini kan pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena bermazhab itu sendiri itu mengikuti qaulnya para a'immah, yang mana mereka sudah menjadi para mujtahid mutlak, ya. Kemudian diikuti oleh murid-murid yang mana mereka belajar bertahun-tahun, berkontribusi, mengarang sebuah banyak kitab, ya, membuat kaidah-kaidah, belajar bahasa Arab dan sebagainya, menguasai banyak disiplin ilmu syariah. Nah, maka ketika dia mengatakan, ada orang yang mengatakan madhab Syafi'i, maka ini bukanlah penisbatan yang sembarangan, tetapi penisbatan kepada para a'immah dan juga metodologinya dalam beristinbat hukum, begitu. Nah, apalah daya kita ketika kita mengatakan untuk apa bermadhab, madhab Syafi'i dan madhab ini, langsung aja kita pahami apa sunnah langsung gitu. Lah, dari mana kita mengatakan demikian, sedangkan para imam itu mereka banyak yang bermazhab, banyak yang belajar dengan para guru-gurunya, dari gurunya dan Imam Syafi'i dan lain sebagainya, kemudian nyambung kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita langsung belajar dari kitab, dari apa hadis-hadis, kemudian memahaminya, kemudian kita memproduksi suatu hukum. Nah, ini kan suatu jalan pikir yang salah gitu. Seharusnya memiliki tangga-tangga dalam berpikir, dan itu dipelajari oleh mazhab fikih. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.